Hai Apret dan Playboy semua, jumpa lagi dengan saya di dalam channel Ove Honro. Channel yang penuh inspiratif, menghibur, menggoda, membangkitkan energi positif yang sempat lesu, menyegarkan kembali pikiran yang lemah, membangkitkan rasa penasaran, tapi pesan moral tetap menjadi tujuan utama. Saat yang paling menegangkan dalam hidup ini dan bisa membuat orang kebelet seketika, itu terjadi bukan karena irama jantung seseorang yang sedang menunggu jawaban setuju dari calon mertua. Bukan juga saat tiba-tiba melihat pacar sedang dipangku orang lain, atau menunggu detik-detik pengumuman kelulusan. Bukan itu. Pada kesempatan yang luar biasa ini dan di dalam channel ini, saya mau sampaikan bahwa hal itu terjadi saat untuk pertama kali dalam hidupnya berdiri di depan orang banyak. Misalnya, mendadak diminta menyampaikan kata sambutan dalam suatu acara, atau tiba-tiba disuruh bernyanyi dalam acara resepsi, padahal itu acara pernikahan pacar. Atau bisa juga misalnya pelajar yang untuk pertama kali karirnya di sekolah diminta untuk menjadi pemimpin upacara. Bisa dibayangkan kondisi lutut pada saat itu. Pasti terus bergoyang yang iramanya lebih sadis dari musik dikejar hantu. Sementara saat yang sama keringat dingin pun ikutan nongol. Dan bahkan tanpa meminta izin lagi di bagian tubuh mana seharusnya dia mulai meleleh. Bagi Apret dan Playboy semua yang pernah mengalami hal seperti ini, dan pernah lingkaran dengkulnya dihiasi getaran, apalagi kalau disertai lelehan yang tanpa sadar mengalir di sekujur tubuh, hati-hati. Jangan coba-coba nyebur ke laut. Tapi segera usap kedua telapak tangan sekejang mungkin. Kemudian usapkan ke seluruh wajah sebagai penawar untuk menggagalkan niat agar tidak melompat ke dalam sumur tetangga. Dan itu segera hindari. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak perlu timbul rasa cemas secara berlebihan. Apalagi kalau sampai ke bawah mimpi, kemudian ngigau gak karuan. Bahaya kalau begitu bangun tempat tidur kebanjiran nompol. Kemudian dengan polosnya bertanya, kayaknya atap rumah kita bocor ya. Saya pernah mengalami hal demikian dalam sebuah acara kantor. Saya mendadak diminta membawakan satu performance komedi yang panggilan kerennya sekarang stand up comedy. Dan itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya berdiri di depan orang banyak dengan tema komedi. Jujur, saya bingung sendiri. Kenapa saya kena giliran komedi? Apa memang sudah sesuai karakter? Beruntung karena sudah sering menjadi pembicara, akhirnya untuk tahapan ini saya bisa melewatinya. Tapi untuk komedinya, justru itu yang membuat kepala saya nyut-nyut. Bingung mau ngomong apa. Sementara saya harus mampu membuat gigi penonton muncul secara spontan, yang kemudian mereka bisa ngakak rame-rame. Tapi saya memandang ini bukan sebagai cobaan. Apalagi berpikir ini pasti ulah MC mengerjain saya. Walaupun sebenarnya memang begitu. Tapi tidak boleh berpikir aneh-aneh. Karena dalam segala hal dan dalam kondisi apapun, setiap orang harus bisa memampukan dirinya berpikir positif, berjiwa besar, dan kemudian ambil hikmahnya. Saya mulai dengan menguasai diri, menjinakkan dengkul, dan mengontrol irama jantung agar beralih dari musik rock ke klasik.
saya melihat pandangan mata semua orang tertuju ke saya, yang sedang antusias menunggu kalimat seperti apa yang pertama kali saya katakan. Namun agar irama dengkul tidak semakin berkeliaran, saya alihkan pandangan dari wajah mereka. Saya tatap rambut mereka satu demi satu, bukan melihat ke tombel, tapi cara saya agar tidak melihat wajah yang ingin menertawakan getaran dengkul yang saya alami. Kemudian saya menganggap situasi ini seakan-akan saya sedang ngobrol di warung kopi bersama dengan mereka. Setelah saya pastikan semua elemen tubuh sudah kembali bersahabat, saya sapa mereka dengan suara sedikit kencang, namun saya pastikan tanpa suara dahak. Saya bertanya, siapa di antara kita di sini yang mau ke toilet? Mereka mulai saling melirik. Kemudian saya lanjutkan lagi, sebab saya tidak menjamin kalau mendadak di sini tiba-tiba ada yang menetes. Dan saya kaget. Mereka semua tertawa. Dalam hati berhasil nih, saatnya melaksanakan amanah. Dan ini tayangan video. Saya mau tanya, sinonim sinonim itu artinya ada yang tahu? Sinonim, tahu nih? Persamaan, persamaan kata benar ya, berarti kita pintar ini semua, pintar nyebut. Kalau sinonim katanya, persamaan katanya ke depan. Sinonim kata persamaan ke depan. Maju pintar. Ke belakang. Ke samping. Ada yang bilang minggir, geser, mundur, pinggir, pipis. Iya, ke samping, pinggir, ke atas, naik, ke bawah, ke dalam, keluar, apa? Keluar apa? Trot. Oke, terima kasih. Untuk memulai sesuatu yang baru memang tidak mudah. Bukan seindah memainkan layang-layang atau selegit mengunyah permen lollipop. Ada harga yang harus dibayar, yaitu niat, semangat, dan terus konsisten menjalani prosesnya. Tapi setelah mampu menjinakkannya, rasanya lebih ringan dari sayap Raja Wali yang sedang menari di awan. Hasilnya seperti air mengalir tanpa beban, mengucur lurus begitu saja. Tarikan nafas pun terasa ketagihan untuk terus mengulanginya. Dan dalam keadaan berikutnya justru semakin ketagihan. Apalagi kalau hal itu sampai membawa kita menjadi hobi. Terbukti saya menawarkan diri kembali dalam acara yang berbeda. Dan ini hasilnya. Jadi untuk mengatasi grogi saat berbicara di depan orang banyak, pertama, fokus pandangan ke ujung rambut mereka. Kedua, anggap situasi itu sedang ngobrol biasa seperti di warung kopi. Ketiga, mulai dengan kata pembuka dengan kalimat candaan untuk mencairkan suasana. Keempat, selanjutnya terserah Habret dan Blebeb semua mau menggoyang ke arah mana.